على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum. Dan adab yang keenam bahwa ridho ia dengan makanan yang ada kepadanya daripada rezekinya. Ridho ini adab yang keenam nih. Ridho daripada makanan yang dia makan hari itu dari rezekinya yang Allah kasih dia. Kena ikan pedas senang, kena ikan teri senang, ame suara semuanya senang. Gak pernah hidupnya berlebihan. Kalau banyak duitnya, dia ambil makanan yang pertengahan. Berlebihan enggak, di bawah juga enggak. Dan khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang pertengahan. Lantas, dan ridho ia dengan makanan yang hadir padanya. Yang udah hadir lah, jangan pakai marah-marah, jangan pakai ngerutu. Terus, dan jangan ia bersungguh-sungguh pada menuntut makanan yang sedap-sedap dan yang lebih-lebih. Itu bukan orang baik itu. Makanan maunya enak aja, minuman enak aja. Orang baik itu apa adanya. Dan ya. Dan jangan ia menanti akan lauk makan yang baik-baik daripada gulai-gulaian dan sayur-sayuran. Makan sedapatnya gitu artinya. Jangan kalau nggak enak berubah orangnya. Hatinya kesal. Wah, ini orang begini. Orang kotor ini. Kotor betul. Jadi apa yang ada dari Allah, makan itu dengan syukur sudah. Dan adab yang ketujuh, jangan sampai dia tinggal di sini, ada makanan di kota enak disuruh orang beli, itu bukan orang. Makan itu sederhana dan sedikit. Kalau kepengen sehat, kayak saya dulu suka makan. Apalagi kalau musim durian, udah saya nggak colek yang lain, nasi sama durian. Nasi sama durian. Durian 4, 3 sendiri. Allah taruhin sakit gula ya. Berhenti dan nyerah kita. Kalau kita terusin, digotong-gotong kita. Mati melon, dibawa sana, dibawa sini.
Jadi jelek sekali orang hidupnya besarkan makanan, banggakan makanan, habis enggak dimakan, akhirnya dibuang. Ente mesti ingat baik-baik bahwa terbitnya beras itu, kalau di Arab gandum, dari Allah. Al-Ba'is Allah. Sebab petani itu cuma taruh di tempat dia nandur. Dia nggak tahu ini akan terus jadi beras atau hancur. Itu orang masuk, orang sombong. Kalau ada makanan bagus, ambil yang sederhananya. Begitu, jangan kita cari barang yang keren, barang yang mahal. Bukan. Itu bukan mukmin itu. Orang kalau makannya banyak, bodoh, makan macam-macam yang enak-enak, bodoh. Dia mesti ada sore kuenya, sarapannya yang indah. Orang Islam tidak begitu yang baik, bukan. Dia cari yang ada aja, yang dekat. Kata bininya ada sisa serasan, apa balik? Itu baru Quran yang suruh makan sedang. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, jangan liwat batas. Allah benci sama tukang makan yang banyak. Itu harganya, harga dirinya tukang makan itu adalah tai. Supaya jelas. Jadi kalau ente ngegares melulu sama dengan tai, nggak ada bedanya. Gitu. Jadi kata Sayyidina Ali, man kana hammuhu ma yadkhulu batnahu kana samanuhu ma yakhruju minhu. Siapa orang semangatnya digegares, harga dirinya tai. Apa yang keluar dari pantatnya, itu dia tuh orang. Malu sama Allah. Sebab orang tukang makan gak kuat ibadat ini, gak kuat bangun malam, gak kuat bangun subuh, bangun pukul 11. Terus Al-Aqlus Salim artinya akal yang sempurna itu
di dalam badan yang salim, yang selamat, yang mulia, yang baik. Orang kalau makan banyak bukan salim, goblok. Ada akalnya nggak ada, berpikirnya bejat, otaknya berantakan, ngeres aja, semangatnya nggak ada. Begitu perutnya kencang, bantal nyari. Nggak kuat. Jaga diri. Malu sama Allah. Rasulullah bilang, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna falan nashba'a. Kita adalah sekelompok kaum, saya sama saya punya sahabat, tidak pernah kita makan kecuali lapar betul, dan kalau kita makan tidak pernah kenyang. Di sini Imam Ghazali sebutkan dalam Ihya Ulumuddin, urusan makan ente usahakan, jadikan ente punya jisim seperti jisimnya malaika. Ente manusia, makan, minum, kencing, buang air. Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak lapar, tapi belum pernah makan. Tapi belum pernah juga kenyang. Kalau nggak paham tanya, saya ulang lagi nih. Itu malaikat belum pernah rasai lapar, belum pernah juga rasai kenyang. Dia tidak makan, tidak minum. Nah, kau, kata Ghazali, sebagai manusia, itu contoh makhluk dari malaikat buat ente. Ente usahakan ente punya diri seperti mereka. Makanya Nabi bilang, kami tidak makan kalau nggak lapar, dan kami belum pernah makan kenyang. Itulah malaikat. Kalau ente bisa seperti itu, ente sama dengan malaikat di dalam urusan perut. Malaikat nggak ada perutnya. Tapi itu satu kunci, satu rumus, satu pelajaran yang sangat baik sekali. Kita tiru dia. Badannya sehat, nggak main sama dokter, enggak. Yang bahaya yang sebakul. Apalagi kalau makanannya enak, nggak napas sampai. Saya kalau baca bab makan yang pol sampai pol bener, Nabi larang kalau belum halus nyuap lagi. Hadis. Dimakan pecak, pak, cat, pak, sampai begitu. Gak pernah, nggak boleh. Nabi kalau makan dia suap, dia gigit sampai halus. Satu riwayat 17 kali gigit. Saya hadirin belum mampu. Saya cuma mampunya halusnya aja. Tapi dihitung 17 kali.
riwayat lain lebih. Jadi itu nasi sampai lembut betul baru ditelan. Sebab dialah yang membantu kita punya penggilingan di dalam menerima hasil gigitan dari atas sudah halus, nggak kena nggak kena asam lambung, nggak kena penyakit musibah, nggak ada. Tapi kalau orang bodoh gitu, nggak napas, dia makan minum, makan minum. Orang masih di sini dia udah dorong. Terus adab yang ketujuh, bahwa bersungguh-sungguh ia memilih makanan itu beserta dengan orang banyak, dan jikalau bersama-sama dengan ahlinya dan anaknya sekalipun. Hidup kita ini hadirin, hatta sekali kalau bisa jangan sampai usahakan makan dalam keluarga itu semuanya, dari anak, bini, cucu, cicit, kumpulin di satu tempat makan sama-sama. Jangan yang ngatur di pojok, yang ngatur di dapur, yang ngatur wah. Jangan. So, orang makan bareng berjamaah dalam keluarga itu rahmah minallah, dapat rahmat dari Allah. Terus Nabi bilang syarrun nas, sejahat-jahat manusia, man akala wahda, yang kalau makan sendirian, wajadala abdah, suka gembuk pembantunya, suka gebuk zaman perbudakan budaknya. Itu yang kedua, itu orang jahat tuh. Wa mana arif dah, memutuskan orang yang minta tolong sama dia, padahal dia bisa bantu kalau dia mau. Orang Islam tuh datang, nggak ada. Kecuali yang datang fasik, yang datang zalim, ente kenal, yang kasih. Tapi kalau orang tasawuf dikasih, atau yang nggak beres dikasih. Terus, dah. Orang datang assalamualaikum, berutang tetangga. Karena sabda Nabi SAW, "Ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fih." Berkumpullah kalian atas makan bersama dengan keluarga kalian, karena di dalamnya itu ada keberkahan besar. Ini udah gak ada. Orang dulu kumpul kalau makan. Satu gak ada, gak dimulai dengan bapaknya. Kakeknya gak bakal disuapkan nasi. Ada komplit baru. Kecuali dia pegawai kerja itu lain soal. Orang sekarang makan masing-masing. Terus artinya berhimpun oleh kamu
atas makanan kamu supaya diberi berkah bagi kamu di dalamnya. Dapat berkah dari Allah Ta'ala. Yadullah 'alal jamaah. Pertolongan Allah atas orang yang banyak. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairut ta'ami ma kathurat alaihil aidiyu. Sebaik-baik makanan yang dimakan oleh tangan yang banyak di dalam satu tempat. Orang sombong ambil piring, nggak mau makan senampan sama orang Islam yang lain. Uman lah, kentut lah. Dia nggak mau. Sendok tuh nasi dimakan sendiri. Nabi bilang sebaik-baik makanan maka surat alaihil ayadi, yang banyak suapan dari orang muslim. Senampan rame-rame, jangan senampan lu sendok sama piring lu pisahin, kecuali lu cacat, lu pincang, lu gak kuat duduk sama-sama. Nah itu ini dia jijik, dia geli. Bekas orang mukmin itu Rasulullah bilang. Nabi yang bilang, su'rul mu'mini shifa'un min kulli da'. Bekas orang mukmin makan itu obat besar buat kalian. Kecuali dia TBC, muntah jangan mencari lantaran. Terus artinya berbunga makanan yang terlebih baik itu yaitu makanan yang banyak atasnya berhimpun tangan. Berhimpun tangan di tangan. Sebaik-baik makanan maka surat alaihil ayadi, yang banyak di atas makanan itu tangan. Jangan nyendoknya di tengah. Banyak ini orang jahil nggak tahu. Makan dari pinggir Rasulullah SAW. Di tengahnya dikobok. Jangan panjangin tangan di nampan ke seberang, padahal dekat. Sono dagingnya romangnya montokan. Di sini dikitan. Makan yang di depan engkau, kata Nabi. Itu caranya. Itu aturannya. Itu yang jadi darah daging. Itu yang jadi kuat ibadah. Dihitung begitu pinggirannya. Terus. Dan kata Anas radhiyallahu anhu, adalah Nabi SAW tiada makan ia sendirinya melainkan serta orang banyak. Tuh. Nabi Muhammad itu kalau makan nggak sendiri, beramai-ramai. Lo rumah lo pagarnya 5 meter. Gimana orang mau mampir? Lo takut merampok aja udah. Rumah dijagain satpam. Ajak orang makan, ajak. Ini aturan yang diatur Islam. Kalau kita orang nggak punya ya nggak apa-apa.
Sekarang nggak ada orang kaya tuntun fukara 10, 15 orang, 20 orang buat makan di rumahnya. Dulu 3 kali satu hari. Sarapan pagi penuh di rumahnya, makan siang penuh di rumahnya, makan malam penuh di rumahnya. Semua bukan ulama, orang yang pegang duit. Saya waktu kecil begitu. Makanannya dimakan orang. Kalau bulan baunya kita nggak baca. Ini ada makanan sampai cemuhuk diumpetin, ditaruh di pojok bau deh. Dimakan kagak dibuang. Al-faslu tsani. Padahal itu makanan disuap sama orang Islam, masuk ke perutnya. Itu lebih baik dari 4.000 rakaat salat sunnah. Satu suap. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam sama anaknya Ismail, itu di Quran panjang lebar, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Banyak lagi itu ayat. Dia bersyukur sama Allah Ta'ala yang Allah perintahkan itu dia bisa jalankan sampai itu Ka'bah jadi. Waktu udah jadi, tiap pojok dia sholat 1.000 rakaat. Berdua anaknya Ismail, pojok sini 1.000, pojok sini 1.000, pojok sini 1.000, pojok sana 1.000. Turun Jibril alaihissalam, ya Ibrahim, amalmu ini baik, ibadah kau ini baik, tapi nanti akan datang umat Muhammad SAW, dia kasih makan sesama Islam, satu suap masuk di perutnya lebih besar dari 4.000 rakaat yang kau kerjain. Dia pelit, dia tekan tuh duit. Kalau satu suap lawan 4.000 kan, itu bandingan yang luar biasa. Gak ada yang bisa kasih kecuali yang maha kaya, yaitu Allah. Diperhatikan benar. Kalau orang fasik jangan nanti ajak makan. Kalau mabok jangan ajak makan. Orang gak sembahyang jangan ajak makan. Nabi Ibrahim belum pernah makan sendiri. Satu kali udah waktu makan, nggak ada orang. Yang datang nggak ada ketamuan. Dia jalan 2 mil, ketemu orang jumpo, orang lumpuh. Diajak ngomong oleh Ibrahim, mau kau ikut ke rumah saya, makan sama saya? Mau. Diangkat, didopong. 2 mil nih, bulak balik 4 mil. Didudukin dia, dikeluarin tuh makanan, dia disuruh makan duluan. Itu pemurah itu. Sekali lagi Allah Ta'ala coba dia waktu
dikirim malaikat buat hancurin kaum Lut. Jumlahnya itu malaikat 7. Sebelum dia hancurkan kaum Lut, dia mampir ke rumah Nabi Ibrahim. Ibrahim loncat, betul dia potong onta yang bagus, dia matengin cepat di belakang. Sebab ada tamu. Dipersilahkan, ala ta'kulu. Itu di Quran. Silahkan. Nggak mau makan Nabi Ibrahim. Itu Allah Ta'ala ceritakan, dia jadi takut. Saya dapat dari Habib Muhammad bin Ahmad nih, Al-Haddad di Al-Hawi, takutnya begini, dia takut nih makanan haram. Kenapa nggak dimakan? Padahal malaikat tidak makan. Dari takutnya sama Allah, apa yang dimakan salah. Saya carinya salah. Baru dia bilang, kita ini malaikat, nggak makan Tuhan yang mulia, nggak minum. Kita datang bawa kabar gembira, ente bakal dapat anak dari Sarah, anak laki-laki, namanya Ishak. Ishak itulah Bani Israel. Kalau Kristen bilang Ishak lebih tua, salah dia. Ismail lebih muda. Itu salah besar dalam sejarah. Yang benar Ismail lebih tua. Ismail lahir di Mekah. Yakub lahir di Palestina. Ini kalau punya duit kasih orang makan yang kenyang. Apalagi tetangga orang fakir. Jangan dia ngendus bau tuh sayur. Yang enak dimakan kagak, haram yang dimakan. Barang itu milik ente, tapi jadi haram. Terus Al-faslu tsani fi adab halatil akli wa syurb. Fi adabi Halatil akli, halatil adabi halatil. wasyurbi. Yang kedua, adab makan dan adab minum. Minum jangan diri kayak iblis. Makan jangan berdiri kayak iblis. Rasulullah larang keras. Makan duduk, minum duduk. Lain dari dua ini boleh makan sembari lari. Makan buah, makan kacang, makan sembari lari lagi boleh, silakan. Tapi kalau makanan pokok nggak begitu, duduk. Duduknya Nabi dua macam. Satu duduk dilipat, dia duduk di atas dua tapak kakinya. Satu riwayat lagi dinaikin dengkulnya yang kanan, yang kiri didudukin. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makannya begitu.
Kalau yang makan semari diri iblis. Jadi ini aturan-aturan ini adanya di Islam. Tidak ada di seluruh pelajaran dunia manapun. Sebab ini pelajaran ini datangnya dari Allah ke Muhammad SAW lewat Jibril. Jadi tidak ada guru sedunia yang menerangkan seperti ini, tidak ditemui. Ikuti Rasulullah, ikuti langkahnya, ikuti makannya, ikuti cara pakai pakaiannya. Terus bermula pasal yang kedua pada menyatakan segala adab pada ketika makan dan minum. Adab waktu makan, waktu minum. Adapun adab pada ketika makan itu yaitu 13 adab. Lu makan sehari nasi ulam, ada 13 kan banyak. Bermula adab yang pertama bahwa sunnah memulai makan itu dengan bismillah. Dan sunnah dibacanya pada ketika sudah makan itu alhamdulillah. Lihat bismillahirrahmanirrahim. Suap dah. Sudah kenal alhamdulillah. Alladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwah. Kalau orang Yaman, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhrajan. Jadi ada dua. Terima kasih kepada Allah Ta'ala yang kasih makan aku. Kalau di Quran bilang wa huwa yut'im wa la yut'am. Dia ngasih makan, dia tidak dikasih makan. Ini diperhatikan kita orang Islam. Jadi beda sekali. Kalau orang sufi minum air di gelas, haus dia minum bismillah. Minum yang kedua, habis ketelan alhamdulillah. Ambil lagi yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Udah ketelan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, yang kedua bismillahirrahman. Segitu aja. Udah ditelan alhamdulillah ya rabbil alamin. Kemudian yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. 3 teguk itu yang mereka baca tiap hari. Sebab Allah Ta'ala itu yuhibbus syakirin, suka sama orang yang bersyukur. Ente pikirin ente punya diri, apa ente gak malu? Yang ciptakan semua makanan itu Allah, kemudian kau makan tanpa sebut nama penciptanya. Kemana pikiran? Buka otak ente. Malu sama Allah yang begitu baik. Dia bisa stop beras, gandum satu dunia.
di antara huruf kaf sama nun kon, jadi nggak ada, nggak makan dulu. Jadi ikuti sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang makannya bacaan lain badannya, pakai Jaeger,